Kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan kita akan belajar bersama-sama tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam video ini? Kita akan belajar 4. Yang pertama itu pengertian dan tujuan instrumen kebijakan fiskal, dan yang kedua itu pengertian tujuan instrumen kebijakan moneter, dan yang ketiga itu perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, dan yang keempat itu bagian penyerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kita akan membahas kebijakan fiskal dan pengertian kebijakan fiskal. Nah, kata fiskal sendiri juga itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan suatu negara dalam konsep ekonomi. Jadi kebijakan fiskal itu memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang berkaitan dengan pengaturan dan pendapatan suatu negara atau pengeluaran negara. Nah, dalam prakteknya yang menjalankan kebijakan fiskal itu adalah pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan. Dan tujuan kebijakan fiskal juga itu yang pertama itu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua itu mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, dan yang ketiga itu menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi, dan yang terpenting yang keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan moneter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh negara. Dalam hal ini, otoritas moneter keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Kebijakan moneter ada 4 tujuan utama. Kebijakan moneter yang pertama, menjaga stabilitas. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Yang terakhir, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri. Dalam hal ini, rupiah terhadap mata uang luar negeri. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh bank umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi, tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diambil pada saat kondisi perekonomian sebuah negara mengalami penurunan atau mengalami depresi seperti sekarang ini kita dilanda COVID-19. Dari sisi moneter, kebijakan ekspansif diambil dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi jumlah cadangan kas pada bank-bank umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bertambahnya atau jumlah uang yang beredar di masyarakat membuat masyarakat itu berkaitan untuk melakukan belanja sehingga sayapnya meningkat. Dengan mengurangi nilai bunga, maka masyarakat enggan menabung atau mengingat bunganya rendah di saat yang sama. Masyarakat juga akan sangat terbantu karena berpendapatan yang rendah membuat mereka mudah melakukan aktivitas bisnis. Kebijakan ekspansif baik fiskal ataupun moneter bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ekspansif masyarakat atau kebijakan ekspansif fiskal ditempuh dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah. Dari sektor pajak,
Pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya dan juga meningkatkan belanjanya di saat yang sama. Pemerintah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat akan meningkat, mengingat beban pajak yang ditanggung oleh rakyat berkurang. Kebijakan kontraktif atau juga disebut dengan kebijakan pengetatan. Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan dikarenakan terjadinya laju inflasi yang tinggi. Harga-harga mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, baik ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Mengingat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang utuh yang dilakukan oleh sebuah negara walaupun dijalankan oleh institusi yang berbeda berikutnya. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi krisis moneter. Kebijakan kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas di dalam bank umum. Dengan menaikkan suku bunga diharapkan jumlah uang yang beredar semakin menurun. Begitu juga dengan menaikkan cadangan kas dalam bank umum membuatkan berhati-hati atau sangat selektif dalam memberikan kredit karena mereka punya batas makanan kas yang harus dijaga, sehingga uang yang ada di dalam kas bank tidak digunakan untuk menyalurkan kredit secara keseluruhan kepada masyarakat. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama, yakni membangun dan menstabil perekonomian negara, namun dalam prakteknya memiliki sedikit perbedaan. Dari sisi pelaksana, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, dalam ini presiden yang dibantu oleh para menteri, sedangkan kebijakan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dari sisi instrumen utama kebijakan fiskal adalah aspek pengeluaran dan penerimaan negara, sedangkan instrumen utama kebijakan moneter adalah penetapan nilai suku bunga pada bank umum dan koperasi pasar buku. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia? Kita tahu hari ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Ini telah membuat perekonomian mengalami penurunan. Kondisi tersebut maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif yang disebut kebijakan yang berupaya untuk mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansi secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara, meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara agar memberikan berbagai kepada masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi.